وآباؤنا وأسلافنا وأشياخنا ورجالنا بذاتهم بمجالسهم بقراءتهم وتدرسهم من الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا بالدين ويرزقنا العمل علمنا ويقبلنا على ما فينا يقضي من حوائجنا في الدنيا والآخرة ويحفظنا وأهلنا على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa ta'ala bihi wa bi'ulumihi fi sanadihi an Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yadbahul mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu muttafaqun alaih. Hadis ke-11 dalam bab mujahadah, ajakan untuk bersungguh-sungguh dalam ibadah. Riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayyita, menemani mayyit, artinya ikut dengan jenazah sampai kubur. Salah satu 3 hal. Kita kalau meninggal sampai kuburan yang nganter 3, yang ikut kita 3. Yang pertama ahluhu, keluarganya. Wa maluhu, hartanya. Ada harta ikut walaupun enggak semua. Harta ikut kita. Bisa diartikan ini. Ikut mayit itu bukan ikut waktu mayit dikafani dari rumah dibawa ke kuburan, bukan itu. Mengikuti mayit artinya mengikuti kita selama hidup sampai kita mati, maksudnya begitu. Kalau ikut ke kuburan harta nggak selalu ikut ya. Mana ada mayit di bawa pakai keranda hartanya ikut, enggak. Jadi ikut mayit itu mengikuti hidup kita. Sekarang kita hidup, yang ada sama kita apa? Keluarga, harta. Ya. Yang ketiga, amal ikut juga sama kita. Kalau amalan kita kerjakan. Nanti fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Setelah itu semua ikut, setelah kita meninggal sampai dikubur, dia mati, akan meninggalkan kita 2. Yarji'u pulang, dia meninggalkan kita 2 hal. Wa yabqa wahidun, dan ada satu yang masih tetap menemani kita. Yarji'u ahluhu wa maluhu, yang pulang adalah keluarga dan harta. Yang meninggalkan kita keluarga dan harta. Kita mati, keluarga kita pasti berpisah dari kita. Tidak mungkin ada yang ikut ke kuburan. Artinya ikut masuk menemani kita terus-terusan. Harta apalagi sebelum dibawa ke kuburan sudah lepas. Sebelum kita dibawa ke kuburan sudah hilang. Wa yabqa amaluhu, yang tersisa yang tetap sama kita adalah amal. Nah, ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ajakan buat kita. Ya, tak apa-apa, biar baik sama keluarga. Kita mengumpulkan harta, tapi jangan sampai lupa. Yang diutamakan adalah amal untuk akhirat. Amal yang dimaksud adalah amal akhirat. Memang kita tuh manusia pasti terlihat senang melihat keluarga dan harta, tapi itu perhiasan syahwat. Sayyidina Nasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatir al-muqantarati minad dhahabi wal fiddah. Apa perfirman manusia itu dihiasi pandangannya dan dengan cinta syahwat, perempuan, istri, wal banin, anak, wal qanatir al-muqantarah, timbangan yang banyak dari emas dan perak. Dia senang sama keluarga, kebanggaan, kenikmatan, iya betul.
tapi ingatlah kehidupan akhirat lebih mulia. Tak apa-apa cari harta yang tidak buat lupa dari akhirat, keluarga jangan sampai buat lupa dari akhirat. Ingat, nanti kita di kuburan yang mengikuti kita itu cuma amal kita, gak ada yang lain. Yang bermanfaat buat kita di kuburan amal. Bahkan keluarga sama harta pun kalau tanpa diiringi dengan amal gak ada manfaatnya. Memang benar keluarga nanti bisa bermanfaat waktu kita mati, mereka kirim doa. Apa yang manfaatnya? Bukan orangnya, tapi amalnya. Uang kita di kuburan bisa bermanfaat juga, tapi kalau diapakan? Dipakai buat beramal baik. Jadi ingat-ingat ini, diajarkan untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam amal. Nanti kita akan merasakan. Cuma alhamdulillah kalau sadarnya ketika di alam kubur terlambat, sudah tidak bisa beramal. Terlambat sudah tidak bisa beramal. Dan kita sudah bahas ya beberapa riwayat ini kan jelaskan. Kayak kemarin terakhir kan sholatnya Rasulullah bagaimana lamanya. Kan menunjukkan berarti selama ini kita ini amalnya serba sedikit, serba kecil. Surga, neraka dekat, kuburan itu dekat. Berapa banyak orang yang kita kira masih hidup panjang ternyata meninggal. Bahkan beberapa banyak orang-orang yang mengira dirinya sehat, belum waktunya mati meninggal. Jangan sampai telat beramal. Beramal sebisa mungkin, sebanyak mungkin. Jauhi yang haram, mujahadah. Kerjakan yang halal dengan sungguh-sungguh dalam bermujahadah juga. Nanti kita di kuburan akan bahagia. Para ulama itu biasa kalau membahas tentang kuburan bukan main takutnya. Karena itu kunci ya. Pernah dengarkan cerita Sayyidina Utsman bin Affan? Itu paling takut ketika diceritakan tentang alam barzakh kuburan. Ditanya, kenapa Imam? Waktu membahas neraka sama kuburan malah takut kuburan. Kan lebih mengecam neraka daripada kuburan. Kata beliau, kalau di kuburan selamat, insya Allah di akhiratnya selamat juga. Jadi orang tuh pertama kan, yang penting nih, yang kuncinya selamat kan? Di alam barzakh selamat kan? Kalau di kuburan selamat, di kuburannya nikmat, insya Allah di akhiratnya nikmat. Tapi kalau di kuburan gak selamat, tak beda. Kuburan itu gak sebentar. Ya sekarang udah ada orang yang di kuburan 1000 tahun, ada tidak? Ada. Sahabat itu 1400 tahunan. Rata-rata sahabat 1000 tahun ke atas di kuburan mereka. Cuma sahabat di kuburan dalam kenikmatan, ditemani amal-amal soleh mereka. Kita, kawan-kawan kita, kakek-kakek kita, datuk kita, udah ada yang sekitar 60-70 tahun di kuburan. Ada yang udah 100 tahunan di kuburan. Itu terus nanti sampai kiamat, gak tahu berapa tahun lagi. Dan kita juga akan begitu, gak tahu kita berapa tahun di kuburan. Yang bisa menemani kita apa? Amal yang dimaksud adalah amal ibadah. Sehingga ingat, harta dan keluarga jangan sampai mengganggu amal ibadah. Cari duit, berusaha bagus, silakan. Tapi jangan ganggu sholat 5 waktu. Jangan membuat kita gak bisa puasa Ramadan. Jangan melupakan cinta kita kepada harta akan zakat. Kerja silakan, usaha silakan. Tapi kalau bisa malamnya sholat witir, siangnya sholat duha. Kalau bisa sholat sunnah qobliyah ba'diyah, itu paling afdal. Kerja silakan, tapi kalau bisa mulutnya tetap baca sholawat, tetap baca tasbih. Sudah kita baca bersama-sama keistimewaannya. Keluarga disayangi, karena itu tanggung jawab kita. Keluarga dirawat, tanggung jawab kita. Dapat pahala kita ngurusin keluarga, tapi jangan lupa juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal itu semua yang bisa membuat kita bahagia di alam kubur sampai akhir. Selanjutnya hadis ke-11, penyemangat beramal baik dan bermujahadah. Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalika, rawahu Bukhari. Hadis riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang dari kalian min syiraki na'lihi, dari pasangan sandalnya. Wan naru kadzalika, naru mithlu dzalika, dan neraka lebih dekat juga kepada kalian dari pasangan sendalnya. Kalau pakai sendal nggak ada pasangannya gimana? Nanti maaf, bukan pakai sendal. Sendal itu kan selalu dekat kan ya. Syirak ini dapat talinya, talinya bukan pasangan. Tali atasnya apa ya sih? Tahu lah, yang di atas kita kan kalau pakai sendal ada yang dijepit pakai jari. Tali itu atasnya itu syirak, bukan pasangan, bukan syirak. Talinya sendal. Tahu ya, tali sendal ya? Ya, entah sendal selop, sendal jepit kan ada talinya itu yang jepit. Surga lebih dekat kepada kita melebihi talinya sendal tadi yang nempel kepada kaki kita. Pertanyaannya, tali itu nempel kan sama kita? Tali kan nempel, nggak mungkin nggak nempel. Kok surga lebih dekat? Surga lebih dekat, ya. Ini kiasan bahwa kita kalau jalan sendalnya nggak ada talinya, gimana bisa jalan lagi? Susah, gimana jalannya coba? Sendal jepit talinya putus kayak apa jalannya? Nah itu artinya satu ya, bahwa kita tuh nggak bisa jalan tanpa tali sendal karena sangat dekatnya kita dengan apa karena dekatnya kita dengan tali sendal. Begitu juga neraka sangat dekat kepada kita seperti dekatnya tali sendal kepada kita. Artinya surga amal kita itu berjalan dengan taat. Kita itu berjalan dengan taat menjadi sebab masuknya kita surga. Dan begitu juga maksiat menjadi sebab masuknya neraka. Jadi artikan kayak gitu. Orang tua kalau jalan tanpa tali nggak bisa. Ya, berarti gambarannya begini: orang masuk surga tanpa amal tidak bisa. Orang masuk neraka tanpa maksiat juga nggak mungkin. Normalnya begitu. Nah, mungkin gambarannya seperti itu. Surga lebih dekat kepada setiap orang dari kalian melebihi tali sendalnya. Artinya, sebagaimana kita nggak bisa berjalan tanpa tali sendal, ya, sebagaimana kita nggak bisa berjalan tanpa tali sendal, kita juga nggak akan bisa masuk surga tanpa taat. Ibnu Jauzi mengatakan, "Man haris an tahsil jannah sahlun bi tasahhil qasdi wa fi'li ta'at." Artinya, karena sangat dekatnya surga kepada kita, biar itu bisa masuk surga dengan mudah. Yang penting apa? Tujuan baik dan banyak amal. Masuk neraka gampang juga, alhamdulillah. Dengan apa? Menuruti hawa nafsu dan mengerjakan maksiat. Kan dekat. Surga tadi kan dekat, nempel. Berarti masuk surga itu gampang karena dekat. Neraka dekat juga. Masuk neraka gampang juga. Itu gambarannya. Jadi kita dimasuk surga gampang dengan apa? Yang penting niat bagus, tujuan baik, dan amalnya yang berbanyak, amalnya yang taat, yang
Alhamdulillah maksiat pun begitu. Yang bahaya ini bagian kedua dari hadis. Kalau di awal kan kabar gembira itu surga lebih dekat daripada tali sendal. Wah, kabar gembira buat kita. Kabar gembira, mudah masuk surga. Iya, alhamdulillah. Tapi yang bahayanya yang kedua, neraka lebih dekat juga daripada tali sendal. Neraka itu juga lebih dekat. Neraka juga berarti mudah. Alhamdulillah kita masuk ke neraka itu mudah. Maka sebetulnya kalau di depan, kalau ditelaah sungguh-sungguh, gampang mana masuk surga neraka? Ya gampang masuk neraka. Sudah kita bahaskan hadisnya, hafatul jannah bil makarih, hafatul nar bisyahwat. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang enggak disukai nafsu. Kalau neraka dikelilingi sesuatu yang disukai hawa nafsu. Bahkan dikatakan sama sebagian ulama, neraka itu kan jurang ke bawah, surga kan darajat ke atas. Lebih mudah kemana? Naik atau jatuh ke bawah? Lebih mudah jatuh. Ini dalam bab ancaman pakainya yang kayak gini pemikirannya. Berarti masuk neraka itu ternyata lebih gampang. Memang betul. Tinggal maksiat masuk neraka, alhamdulillah. Kalau surga perlu mujahadah. Dengan amal pribadi masuk neraka lebih gampang dari masuk surga. Itu kalau kita mengandalkan diri kita. Makanya kita perlu amal banyak mujahadah. Masuk surga itu jadi gampang bukan karena kekuatan, tapi karena rahmatnya Allah, karena kasih sayang Allah. Itu loh masuk surganya itu mudahnya dari situ. Tapi pian harus mujahadah, nunggu, nggak boleh sembarangan. Allah berharap rahmat tapi nggak mau mujahadah. Semua orang berharap rahmat, rebutan rahmat ini. Syafaat Rasulullah berebut. Siapa yang didahulukan? Orang-orang yang bermujahadah dalam amal. Jadi bahasa kata itu surga memang dekat. Surga dekat. Tapi biar bisa masuk surga, kita perlu yang namanya mujahadah dalam beramal. Yang gak mujahadah, walaupun dekat, dia diakhirkan. Orang yang malas-malasan, walaupun memang surga lebih dekat daripada tali sendal, dia tetap diakhirkan. Yang didahulukan orang-orang yang bermujahadah. Dan yang malas dari taat malah bermaksiat, belok dia, malah jalurnya menuju neraka Allah. Alhamdulillah. Hari selanjutnya masih menyemangat untuk melakukan taat. Ini bahkan ini kelasnya Rasulullah SAW. Ini hadis bagus buat kita ini. Dari Sayyidina Abi Firash Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Sayyidina Rabi'ah ini khadimnya Rasulullah SAW, khidmah kepada Rasulullah SAW. Ikut, bahkan kalau Rasulullah pergi ikut khidmah. Ada beberapa orang yang khidmah kepada Rasulullah SAW. Memang yang terkenal dari awal khidmah itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, itu yang paling awal. Lalu Sayyidina Anas, dan ini Sayyidina Rabi'ah juga sama ikut membantu Rasulullah SAW. Dan beliau nginep di masjid Rasulullah SAW, tinggalnya di masjidnya Rasulullah itu kan atapnya di bagian depan aja, sama samping sedikit di ujung-ujung. Nah itu dia nginepnya di masjid. Pokoknya di masjid itu di tempat beratap, menginapnya di situ. Nggak punya apa-apa, orang-orang fakir tinggal di situ sudah, cuma cari naungan dari atap masjid, tinggalnya di situ. Nah, di sini beliau cerita, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya menginap bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau itu tidur di depan pintu rumahnya Rasulullah SAW. Jadi waktu itu beliau tidur di depan pintu rumah, ala di baiti. Fa'atihi biwaduhi, lalu aku membawakan Rasul biwaduhi. Wadu itu air yang disiapkan buat wudu. Enaknya bahasa Arab ya. Wudu pekerjaannya, wadu airnya.
aku membawakan Rasul wadu'i alat air wudunya wa hajatihi dan hajatnya, artinya pakaiannya, hajat buat ibadah beliau, buat sholatnya beliau. Faqala, Rasulullah begitu ya, kalau dibantu orang khidmah selalu ngasih balasan, entah minim-minimnya senyum. Nah saat itu Rabi'ah ini sudah ketahuan sungguh-sungguhnya khidmah kepada Rasulullah SAW, dia benar-benar cinta. Waktu bawakan air, bawakan persiapan ibadah, Rasul bertanya, Rabi'ah, minta sama saya, biar ada hajat apa, minta, saya usahakan saya kasih. Jadi Rasulullah ini kasihan. Nah, seperti itulah orang-orang soleh itu. Kalau ada yang bantu dia nggak bisa membalas, harus membalas. Sehingga nawarkan, minta apa Rabi'ah? Minta apa ini minta Rabi'ah? Qultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya minta bersamamu, murafaqah, bersamamu, dekat kepadamu fil jannah, di surga. Murafaqah itu berteman, dekat, berdampingan. Jadi disuruh minta sesuatu, mintanya dekat di surga. Kan hebat ini ya, tanggung-tanggung mintanya. Faqala aw ghairu dzalika. Rasulullah SAW berkata, aw ghairu dzalika, yang lain, apakah yang lain? Jadi permintaan nggak boleh sembarangan dijawab sama Nabi Muhammad ya. Nabi nggak boleh sembarangan menjawab, iya kamu sama saya. Tidak. Karena aturan surga itu dekat dengan Rasulullah di surga. Rasulullah nggak bisa mengatur. Rasulullah cuma bisa memberi tips, memberi cara. Yang ngatur nggak bisa Nabi. Nah itu adabnya Rasulullah SAW. Walaupun Nabi kalau minta sama Allah bisa aja dikasih, mungkin dikasih, tapi mungkin juga enggak. Jadi Nabi mengatakan, "Tas'alu ghairu dzalika," meminta yang lain. Ya Rabbi ya. Ghairu dzalika, dari ghairu dzalika. Ghairu dzalika. Qultu huwa dzaka. Ada yang lain? Tidak. Huwa dzaka. Rabi'ah, enggak ya Rasulullah, saya cuma minta itu aja, sudah enggak ada yang lain. Enggak mau yang lain. Huwa dzaka, itu aja. Apa jawaban Rasul? Qala fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Bantu saya ala nafsika, atas nafsumu. Artinya agar kamu bisa siap masuk surga dekat dengan saya. Dengan apa? Bi kathratis sujud, dengan banyak-banyak sujud. Orang yang banyak sujud, banyak sholat, dia akan dapat derajat tinggi di surga, sehingga bisa murafaqah pada Rasulullah SAW. Lihat ya di sini. Pertama ya, pintarnya Rabi'ah. Orang tuh yang khidmah sama ulama, khidmah sama agama, khidmah sama Rasulullah SAW, dia berhak diberikan hadiah oleh Rasulullah SAW. Ya, sekarang ini kita khidmah untuk Rasulullah dengan apa? Khidmah untuk dakwah. Yang bisa ngajar, yang nggak bisa ngajar, bisanya berdoa. Yang bisanya apa? Khidmah untuk agama. Kayak ini contoh khidmah, bawakan air, kayak ke masjid, bantu-bantu bersih-bersih masjid, merapikan masjid, memindahkan meja, bisa merapikan sendal, menyalakan lampu, menuin kipas. Khidmah ya. Khidmah itu artinya tidak mencari balasan dunia. Yang khidmah untuk Rasulullah, bantu-bantu majelis ilmu, ini dia berhak mendapatkan balasan. Walaupun kita kayak sekarang kan nggak ketemu dengan Rasulullah, cuma sahabat dulu begitu, diberikan kesempatan. Perlu apa? Kalau kita gimana? Nanti di akhirat langsung dikasih, insya Allah seperti itu. Yang kedua, ini yang sangat penting. Ketika seseorang meminta surga, ya, mintanya sama siapa? Sama Allah. Nah, Rabi'ah kok mintanya sama Rasulullah? Ya karena dia tahu Rasulullah bisa membantu
minta surga nggak sembarangan surga, minta dekat sama Rasulullah. Berarti surga yang paling tinggi, yang paling istimewa. Bukan cuma minta masuk, minta surga yang paling tinggi, yang paling istimewa. Saya mau bersama engkau ya Rasulullah di surga. Nah, Rasulullah ditanya seperti itu nggak jawab, oh ini nanti sama saya di surga. Ada jawaban begitu dari Rasulullah? Ya ada. Ya ada. Di sini apa jawaban Rasul? Rasul bilang, nah ini anak nasika, bantu saya atas nafsumu, atas dirimu dengan banyak sujud. Artinya Rasulullah itu masih tahu caranya. Kalau mau masuk surga, ya bantu saya doakan kamu beramal. Nah, bahasanya gitu. Saya minta sama Allah, kamu beramal. Amalnya apa? Rasulullah masih jalan. Ini buat kita semua bisa kerjakan ini. Bikataratis sujud, banyak sujud, banyak ibadah. Berapa banyak? Ya lihat aja cerita kemarin tentang salatnya Rasulullah SAW. Salatnya ada yang 1 jam, 2 jam, sahabat ada yang 1000 rakaat, ada yang 200 rakaat, ada yang 400 rakaat. Ya salat macam itu, salat banyak, bukan cuma zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu wajib. Kalau kalian ingin berdekat dengan Rasulullah SAW, ya perbanyak. Amalnya ikuti amalnya Rasul, baru biar bisa dekat. Kalau amalnya nggak sebanding, ya jauh juga. Rasulullah kan sholatnya kita sudah tahu kemarin kan, lawasnya bagaimana. Ya biar sholat kayak gitu nanti bisa mendekati Rasulullah. Rutin, bukan sekali seumur hidup. Baru dekat dengan Rasulullah. Kalau enggak ya jauh juga. Ya, begitu caranya. Dan wali, ini Nabi, dan wali pun begini loh. Sebetulnya ini kaidah dasar ya. Wali seandainya dia datang ke wali, urut datang ke wali aja, minta doa sama wali. Ustaz Habib, doakan ulun biar masuk surga dekat sama Rasulullah. Ini ulun sudah dijamin sama Sidin. Gak bisa. Gak bisa. Orang Nabi ini gak menjamin kalau dia ada Nabi. Wali bisa mendoakan, tapi yang bisa menjamin memberikan hanyalah Allah. Kecuali begini, Nabi itu kadang-kadang masih tahu dia surga, dia jaminan surga. Itu bukan Nabi memberi, tapi Nabi diberitahu oleh Allah dia dijamin surga, turun wahyu. Jelas ya? Yang sering terjadi Nabi menjamin surga itu bukan dari pribadinya, tapi Allah menjamin, sehingga Nabi dikasih kabar sama malaikat. Malaikat bilang, ya Rasulullah, dia sama kamu nanti di surga. Ya Rasulullah, dia dijamin masuk surga. Ya Nabi ngomong sesuai dengan wahyu Allah. Tapi bukan, kalau ulun nggak tahu, seandainya ya Nabi nggak tahu dia ini masuk surga apa enggak, malaikat nggak bawa wahyu, Nabi nggak mungkin menjamin. Nabi cuma memberi isyarat, cuma ini jaminan juga sih, isyarat ini jaminan buat beliau. Nah begitu juga orang selain Nabi, ya sama begitu, nggak bisa menjamin. Mungkin sebagian wali itu diberi kabar, ya, nggak tahu bagaimana caranya, namanya wali, kita kan belum sampai ke situ. Diberi kabar sehingga bisa, ini orang ini dijamin surga, baru bisa. Nggak ada, dia juga sama. Jangan minta-minta begitu. Guru, doakan ulun masuk surga sama dia. Nah, doakan nggak apa-apa. Tapi kalau mintanya begini, guru, ulun jamin ulun surga. Nggak bisa. Nggak bisa. Panggil ulun guru nanti, panggil ulun guru. Doakan ya. Kalau manggil-manggil itu nanti di akhirat namanya memberi syafaat. Ya tergantung dia namanya gimana. Kita bisa dikasih syafaat sama orang-orang soleh kalau amal kita baik. Kalau amal kita buruk, mereka mau memberi syafaat karena kalah, nggak boleh nggak dikasih izin oleh Allah, nggak sembarangan. Nah, lihat di sini inti utama babnya adalah mujahadah. Sahabat tinggal di masjid, sibuknya khidmah kepada Rasulullah, minta dijamin surga dengan Rasulullah SAW, masih dikasih syarat. Apa itu syaratnya? Bantu saya dengan memperbanyak sujud. Artinya kalau nggak sujud ya nggak bisa. Kalau nggak mujahadah nggak bisa bersama Rasulullah. Itu hadirin sahabat. Hidupnya di masjid tuh nggak sembarangan, hidupnya di masjid, tinggalnya di masjid. Sibuknya di pintu rumahnya Rasulullah, nunggu Rasulullah berdoa hanya apa ditolong terus.
Dan beliau tiap hari ibadah. Orang kalau di masjid gawiannya apa coba? Ada main game di masjid? Ya mungkin apa-apa. Di masjidnya Rasulullah itu isinya ya orang sholat, sujud, belajar ilmu. Seandainya ke masjid itu cuma tidur, pasti kedengeran ilmu, pasti kedengeran orang pikir. Kita aja sekarang nih kalau ke masjid apa yang digawe? Mau ibadah. Dan apalagi zamannya sahabat saat itu hidupnya berarti full ibadah, masih disuruh nambah perbanyak sujud, baru bisa dapat derajat mulia dekat dengan Rasul. Kita akhir zaman ini hadir majelis minggu sekali, atau ya alhamdulillah kayak ini setiap pagi di sini di masjid kan rutinnya subuh ke masjid, alhamdulillah. Terus minta apa? Masuk surga dekat dengan Rasulullah. Kalau berdoa nggak apa-apa ya, minta silakan yang banyak. Tapi sumpah seorang belajar cuma berapa lama ini kita? Salat subuh tadi jam 5 mulai, selesai jam 6 1 jam, sholat begini plus pikirannya. Udah gitu minta langsung surga yang tertinggi bersama Rasulullah SAW. Robiah itu full di masjid taat seharian. Kita habis ini pulang. Ya, sebagian ada yang nunggu isya nunggu duha baru pulang. Habis ini kita pulang ke rumah apa? Ada yang begawi, ada yang lanjut tidur, ada yang mungkin happy. Ibadahnya beres, ketemu majelis lagi paling-paling nanti siang atau malam. Kalau ada, ya, paling-paling biasanya maghrib. Majelis begitu aja, sedikit-sedikit, sebentar-sebentar. Kalau dibandingkan sama Robiah full seharian dan tidurnya sedikit. Nggak mungkin banyak orang di masjid tempatnya kan. Kayak apa bisa tidur banyak? Nah begitu, itu aja pasti disuruh mujahadah sama Rasulullah, apalagi kita. Banyak ulama yang mengatakan di akhir zaman ini orang-orang amalnya sedikit tapi mintanya surga yang paling tinggi. Ya. Gak apa-apa, nggak dosa biar silakan. Biar kadang beramal sekalipun cuma sholat wajib minta ya Rasulullah, ya Allah saya mau dekat dengan Rasulullah di surga. Bagus, mintanya bagus. Tapi ya pantas-pantas lah. Minta, jangan cuma meminta aja, tambahi dengan usaha. Mujahadah itu penting, ingat-ingat dari sekalian. Doa itu bagus, doa itu penting. Tapi mujahadah itu adalah fondasi utamanya. Ibarat tiang ini, ya, tulangan besinya, tiang ini, tulang besinya itu fondasi utama tiang ini adalah itu tadi mujahadah. Terus doa apa? Doa itu mungkin kayak kolesterolnya biar lebih kuat. Doa itu yang merapikannya biar lebih kuat. Intinya ya doa. Coba bikin tiang begini biar tanpa besi, ambruk. Kalau ketinggian ambruk, kalau pendek-pendek aja nggak pakai besi nggak apa-apa. Ya bikin tiang aja. Kalau biar pengen dapat derajat tinggi di surga, nggak bisa nggak pakai mujahadah. Doa aja kadang-kadang harus pakai fondasi yang kuat, yaitu mujahadah. Sama hadis ke-13 juga sama, disuruh sujud. Dari Sayyidina Abdullah wa yuqalu Abdurrahman. Jadi Abi Abdullah dipanggil juga Abi Abdurrahman. Thawban yang bernama Thawban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Yaman radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah SAW kenal tahu dengan beliau ini budaknya diberikan oleh Rasulullah SAW, makanya disebut Maula Rasulullah SAW. Jadi kalau disebut Maula itu biasanya orang yang pernah dimerdekakan, ya, jadi Maula begitu. Atau kadang-kadang terbalik dalam bahasa Arab, yang memerdekakannya disebut Maulanya, dibalik jadi Maula tukar. Karena agama nggak ingin membedakan mana budaya sudah merdeka, mana budaya belum, mana tuannya. Jadi misalnya kalau ada A dan B, A memerdekakan B, B dibilang Maula A dibilang Maula B untuk menghapus perbudakan seperti itu. Jadi taubat diberikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Beliau pernah bercerita, qala sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqulu 'alaika bi kathratis sujud. Hai Thauban, kamu harus memperbanyak sujud. Artinya sujud ya sholat. Sujud ya sholat. Bisa diartikan ya apa namanya? Ya, sujud yang dimaksud ya sholat. Sujud di dalam sholat. Berarti semakin banyak pian sholat, semakin banyak jumlah sujud pian. Alaika bi kathratis sujud. Kamu harus memperbanyak sujud. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan. Sesungguhnya kamu tidak sujud untuk Allah satu sujud illa rafa'aka Allahu biha darajah, kecuali Allah mengangkat kamu satu derajat. Wa khatta'anka biha khati'atan, dan Allah menghapus darimu satu keburukan. Jadi kita disuruh banyak sujud oleh Rasulullah SAW, karena satu kali sujud itu diangkat derajat dan dihapus satu keburukan. Sehingga perbanyak sholat. Sujud yang dimaksud itu sujud di dalam sholat. Begitu juga sujud syukur, sujud tilawah. Kalau sujud selain itu nggak masuk ya. Sujud tanpa ibadah, yang masyhur di syariat. Ya. Saya ibadah apa? Sujud aja. Sujud apa ini? Pokoknya belum sujud. Nah ini ghairu masyhur, nggak disyariatkan. Biar sujud hanya 3 ini. Sujud syukur, sujud tilawah, dan yang terbaik yang nomor 1 sujud di dalam sholat. Kalau yang lain disebut sujud lughawi, bahasanya sujud amalan saja, nempelkan kepala di bawah. Syariat bukan, nggak disyariatkan sujud aja gitu ya. Enggak. Jadi sholat. Kalau mau sujud ya sholat, atau baca surat pendek yang ada di sholat Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Kan ada sujudnya, sujud tahmid di situ dilawasan nggak apa-apa. Sujud syukur. Jadi sujud itu cuma 3 aja. Selain itu tidak disyariatkan. Cuma orang yang sujud kepada Allah walaupun di luar sholat ya nggak dosa, tapi lebih bagus mendingan sholat. Ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada Thauban perbanyak sujud, karena sujud kita itu mengangkat derajat dan menghapus dosa. Makanya di hadis sebelumnya Rabi pun begitu, mau masuk surga, mau tinggi derajatnya, disuruh banyak-banyak sujud. Suruh banyak-banyak sujud. Nah kita pun begitu. Kepengen dekat dengan Allah, kepengen derajatnya tinggi, masuk surga sama Rasulullah, perbanyak sujud. Dan subhanallah ya, sujud itu nikmat loh aslinya. Sujud itu lezat sekali. Manfaat kesehatannya nggak usah ditanya, bagus. Kita tuh badan kita tuh apa namanya, nyimpen aliran energi berlebihan, entah listrik, ya. Itu nanti itu hilang ketika kita sujud. Apalagi sujudnya langsung nempel ke tanah, sujudnya langsung nempel ke bumi. Kadang-kadang tuh ada orang yang kepalanya pusing. Itu nggak hilang kecuali dengan sujud pusingnya. Ya, lebih cepat minum obat ya hilang juga Pak. Memang kalau sujud berbeda, sudah hilang dapat pahala. Kadang-kadang ada tuh kepala kita tuh, apalagi sekarang kan radiasi ya, pakai handphone, pakai yang lainnya. Ini sujud ini ngebantu itu semua itu. Nempel ke kepalanya, ke atas tubuh kita. Hilang. Dan sujud itu subhanallah bawa ketenangan. Cuma kalau ada masalah sholat, posisi yang paling enak, salah satu posisi yang paling nyaman, tenang, itu ketika kita sujud, nempelkan kepala tunduk kepada bumi, tunduk kepada Allah. Itu yang paling nyaman. Saat itu subhanallah hati lebih tenang dibanding yang lain. Makanya Rasulullah mengkhususkan sujud, perbanyak sujud. Praktekkan minim-minimnya hari ini lah, kalau bisa biar ya, kan habis khusus di membahas sujud. Kalau bisa nanti pulang ke rumah, kalau bisa sholat tuh hanya 8 rakaat, jangan 1, tambahin hari ini. Yang biasa sudah 8, alhamdulillah. Jangan 2, karena hari ini kan lagi belajar babnya, tambahin. Selesainya kan kita isyraq. Habis isyraq nunggu 15 menit duha. Nah, 16 menit itu 16 menit duha. Duhanya jangan
2 tambahin 8. Ya, misalnya di masjid 2, pulang sampai rumah tambahin, nggak apa-apa, nggak harus nyambung. Enggak bawa 2 apa 8 kebanyakan. Nah, misal ada yang kayak gini, naudzubillah. Kalau 8 sekali aja itu kada terasa. 8 rakaat itu sekali aja nggak apa-apa. Cuma seandainya nggak tahu juga ya, jangan 2 pokoknya tambahin 4 kah, 6 kah. Syukur-syukur bisa 12 ya. Ya, itu ikut kaunya Imam Rafi udah. Ya, kaunya Imam Rafi. 12 paling banyaknya. Kita amalkan, mudah-mudahan diangkat oleh kita dan dihapus seluruh dosa kita. Selanjutnya nanti mujahadah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Hari ini, Waalaikumsalam.